Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam, jumpa lagi dengan saya Nur Devi Arista di podcast Blam Corner di episode 101 dengan tema dari dokumen ke informasi, pentingnya sistem pengarsipan, yang akan bersamai kalian dalam beberapa menit ke depan. Baik sahabat Blam, di awal tahun ini Blam memulai babak baru dengan membentuk tim kerja dengan wajah-wajah baru yang membawa energi positif. Dan tentunya ada ketua tim baru yang siap memimpin dengan visi dan misi dengan ide-ide kreatifnya. Nah, salah satunya yaitu tim arsip data dan pelaporan. Di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang tim arsip data dan pelaporan. Mulai dari tugas-tugas utama mereka hingga bagaimana mereka memastikan setiap informasi tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah. Kali ini kita akan dibersamai oleh Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan. Assalamualaikum Bapak Muhammad Afhan SE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih yang kita perlu perbincangkan? Ya, baik Pak. Pada tahun ini Bapak diberi amanah sebagai Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan. Okay. Bisa diceritakan Pak, apa yang terlintas di pikiran Bapak pertama kali mengetahui bahwa Bapak itu dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan mengadakan podcast terkait dengan tim ADP. Selanjutnya akan membahas seberapa penting sistem pengarsipan di Balai Litbang Agama Makassar. Pertanyaan pertama tadi, bisakah diceritakan terlintas di pikiran Bapak pertama kali mengetahui bahwa diangkat menjadi ketua tim? Ya, betul Pak. Tentunya pastinya pada saat itu saya tidak percaya ya, dan shock, kaget. Tiba-tiba diberi amanah untuk menjadi ketua tim ADP. Namun terlepas dari pengangkatan tersebut atau pemberian amanah tersebut, harusnya diterima dengan lapang dada dan akan membawa tim ADP ke depannya menjadi lebih baik lagi dan bekerja lebih baik lagi. Dan sesuai dengan patron yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai sebagai patron atau rujukan kita bersama, bukan cuma tim ADP, termasuk juga tim teman-teman yang lain, termasuk kepegawaian, keuangan, humas, administrasi, dan BMN. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Kepala Balai telah menancapkan patron sebagai rujukan ajuan kita bekerja ke depannya, yaitu mungkin tidak sudah agak familiar ya, karena kita sering sebut itu jargon Bapak itu yaitu progres ya, progres. Progresif itu termasuk itemnya di dalamnya itu ada 5, yaitu pertama profesionalisme, terus kedua grit, terus ketiga responsif, terus keempat estetika, dan terakhir kompetitif. Nah, itu pun ada pengangkatan saya, alhamdulillah. Awalnya memang shock ya, Ibu Devi, tapi ya mau diapa lagi ya, sudah diberi amanah. Namun apa yang kita harus lakukan ke depannya ya, bagaimana kita menciptakan dunia kerja khususnya di tim ADP untuk lebih berpacu ke depannya untuk menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Iya Pak, terima kasih. Jadi awalnya memang ini ya Pak ya, shock ya Pak ya? Shock banget, ya. Tidak percaya. Jadi mau dibawa kemana ini? Iya, mau dibawa kemana gitu terus ya, saya juga ada pengalaman anunya, pengalaman sebelumnya belum ada pengalaman enggak, Pak ya? Enggak ada pengalaman sebagai ketua tim, belum pernah ya Pak ya? Ini pertama kali dan pengalaman baru bagi saya. Iya Pak.
Nah, kita lebih spesifik lagi ke Siap. ini ya Pak ya, pengarsipan. Ya. Sebagai ketua tim arsip data dan pelaporan. Iya. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih Pak alur dari pengarsipan? Baik. Mungkin ada baiknya kita ketahui lebih lanjut dulu ya. Pengertian arsip itu apa sih itu betul. arsip? Iya. Apa sih yang dibilang arsip? Terus apa itu non arsip? Kalau menurut pengertiannya bahwa arsip itu adalah merupakan rekaman peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh pencipta ataupun diterima dari organisasi di luar kantor, yang termasuk di dalamnya itu bisa berupa kertas, foto, video, dan audiovisual, ya, termasuk di dalamnya arsip digital yang merupakan alat bukti sah yang dipergunakan oleh organisasi atau lembaga. Nah, sedangkan non-arsip yaitu adalah kebalikan daripada tadi arsip itu, bahwa tidak merupakan bukti otentik atau bukti sah yang bisa berupa seperti duplikat, ya, yang berlebihan, itu termasuk non-arsip. Jadi pembedaannya itu terletak pada keotentikan arsip itu. Salah satu contoh misalnya di surat keputusan, kalau itu ada tanda tangan asli dan stempel kantor, nah itu adalah merupakan arsip otentik. Nah, sementara duplikat yang berlebihan itu termasuk non-arsip sebenarnya, tidak perlu kita arsipkan. Kenapa? Karena tidak otentik lagi. Itu duplikatnya ya Pak? Duplikat berupa fotokopi. Gitu. Fotokopi. Nah, lebih lanjut lagi, Devi tadi mempertanyakan bagaimana alur daripada pengarsipan itu dari awal ya sampai akhir. Di Balai Litbang Agama Makassar ini, alhamdulillah dari awal itu sebenarnya belum ada pengarsipan yang mumpuni. Kenapa? Karena nanti pada tahun 2019 itu pengangkatan saya berdua dengan Ibu Asnianti diangkat menjadi arsiparis. Nah, pada saat itu, pada tahun 2019 itu kita baru mulai, oke? Kita baru mengelola arsip, karena pengarsipan waktu sebelum kita terangkat jadi arsiparis itu kacau. Tidak ada pengarsipan. Artinya tidak ada tuntunan itu arsip, keuangan, kepegawaian umum itu campur baur. Oke, jadi saya betul-betul memulai dari nol bersama Ibu Asnianti. Oke. Terus beberapa tahun kemudian alhamdulillah sistem pengarsipan kita itu mulai berjalan ya, dimulai pada tahun 2019. Di mana pada saat itu kita mulai membentuk unit pengolah namanya. Ya. Unit pengolah kearsipan. Unit pengolah kearsipan di Balai Litbang Agama Makassar itu ada 3, yaitu unit pengolah keuangan, terus unit pengolah umum administrasi dan BMN, terus unit pengolah kepegawaian. Nah, unit pengolah ini, Ibu Devi, akan menggawangi arsip aktif. Arsip aktif. Apa itu arsip aktif? Yaitu arsip yang nilai penggunaannya itu masih dibutuhkan atau digunakan. Baik itu sebagai arsip ciptaan yang berasal dari internal kita, maupun arsip yang dari eksternal, ya, yang kita terima. Contoh misalnya surat edaran dari luar, itu termasuk arsip aktif. Itu arsip aktif ya Pak? Iya, arsip aktif dan memiliki masa retensi. Masa retensinya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun sejak diciptakannya arsip tersebut. Contoh misalnya arsip 2023, ya, itu kita akan hitung mundur ke depan selama 2 tahun. Maka pada saat mencapai masa retensinya 2 tahun, maka arsip itu masuk dalam kategori inaktif. Karena masa retensi daripada arsip aktif itu hanya 2 tahun. Itu harus diserah terimakan kepada
di pusat ya, maksudnya di unit kearsipan begitu. Nah, setelah diserahkan atau diciptakan dan penerimaan itu, barulah di unit pengelola itu melakukan pemeriksaan dan atau kita sebut dengan indexing. Selanjutnya setelah klasifikasinya untuk arsip itu ya. Juga ada ini ya, Pak? Ada. Memakai sistem klasifikasi. Ada klasifikasinya. Hampir sama dengan perpustakaan ya. Pengolahan buku di perpustakaan. Persamaannya itu memakai simbol huruf dan angka ya. Pakai huruf ya, angka huruf juga. dan angka sama. Tapi di pengarsipan itu lebih lebih fokus kepada subjek urus dari unit pengolah masing-masing. Contoh misalnya kepegawaian itu simbolnya KP. Ada kodenya sendiri. Ada kodenya KP. Kalau keuangan itu KU. Ya. Kalau humas itu HM. Ya. Jadi itu fokusnya di situ. Fokusnya di kode berupa huruf dan angka. Tersebut. Ya. Nah, terus selanjutnya setelah masa retensinya habis, itu akan diserahkan ke unit kearsipan. Unit kearsipan menerima dari unit pengolah setiap tahunnya, hampir sudah berapa tahun ya, kurang lebih ya 3 tahun, menerima arsip aktif itu setelah arsip aktif itu masa retensinya telah habis selama 2 tahun. Berikut daftar BAP-nya, yaitu berita acara penyerahan arsipnya. Itu akan diserahkan ke unit kearsipan. Unit kearsipan yang menerima dan memelihara arsip inaktif itu sampai kepada nantinya penyusutan atau penghapusan arsip tersebut. Nah, di unit kearsipan, arsip inaktif tersebut yang saya terima tadi dari unit pengolah itu juga akan dipelihara atau disusun berdasarkan kode klasifikasinya di unit center, atau unit kearsipan. Dan untuk penghapusannya itu juga memiliki retensi ya. Dan biasanya itu hampir semuanya memiliki retensi 6 tahun kecuali arsip dari keuangan. Begitu juga di unit pengolah ya, masa retensinya beda. Masa retensinya arsip aktif di keuangan dan arsip aktif di umum dan BMN dan kepegawaian. Kalau di keuangan itu masa retensinya 10 tahun sebenarnya. Kenapa beda? Lama ya, Pak? Ya, kenapa beda? Kenapa beda, Karena arsip keuangan itu memiliki nilai ada nilai, ada uang negara di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Dan terlepas juga biasanya itu ada dibutuhkan pemeriksaan. Kalau BPK masuk itu biasanya flashback beberapa tahun ke belakang, sehingga diperlukan masa retensi yang agak lebih lama dibanding dengan divisi yang lain, dibanding dengan umum dan kepegawaian. Begitu, Dek Devi. Berarti ini alurnya hampir sama dengan kami. Kebetulan kami pustakawan. Jadi misalkan ada buku masuk, jadi buku datang. Jadi sama ya, Pak ya. Sama. Diklasifikasi berdasarkan ditentukan subjeknya. Kalau di arsip itu berdasarkan kode suratnya yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya contoh, kalau kode suratnya keuangan ya keuangan, KU. Jadi mudah. Kenapa di situ diberikan klasifikasi supaya mudah dalam pencarian. Ya, kita lebih gampang mendapatinya, kita lebih gampang menemukannya dan tidak butuh waktu lama. Kenapa? Karena sudah diklasifikasi. Bukan cuma berupa simbol dan angka, tapi juga berupa warna. Misalnya contoh, kalau kepegawaian itu warnanya kuning. Jadi pada saat ada orang yang mencari arsip, warna kuning itu sudah pasti kepegawaian itu warnanya kuning. Kalau warna hijau itu arsipnya umum dan administrasi. Semakin memudahkan langsung lagi, to the point. Kita cuma lihat warnanya saja,
Oh, kita sudah tahu, oh ini arsipnya kepegawaian, ini arsipnya umum, ini arsipnya keuangan. Begitu deh, Devi. Selama alur pengarsipan itu Pak, kira-kira ada tidak kendalanya dalam proses pengarsipan? Alhamdulillah, so far sejauh ini secara teknis alhamdulillah kita bisa lalui ya. Namun kendalanya mungkin kalau ada bagi kami di Karsipan itu tempatnya, karena kami butuh tempat yang lebih luas. Mungkin Ibu Devi sendiri bisa lihat di unit Karsipan itu tempatnya agak sempit sehingga arsip-arsip itu bertumpuk. Jadi agak susah untuk dikoordinir karena tempatnya agak sempit. Mungkin butuh ya kalau kedepannya nanti ada tempat yang lebih luas bagi unit kearsipan. Seperti perpustakaan ya Pak? Ya, seperti perpustakaan tempatnya Bu Devi. Pak sendiri. Siap. Ya. Kira-kira sama tidak Pak dengan perpustakaan? Kalau kami kan setiap ada buku baru masuk kita input ke aplikasi. Nah, aplikasinya Slim kalau di kami Pak. Kalau di Karsipan bagaimana Pak? Apa juga di input ada aplikasi tersendirinya Kak atau? Kalau di di kearsipan iya ada. Ada juga maksudnya mungkin Ibu Devi masukkan ada sistem database terintegrasinya ya. Ya. Kalau di kearsipan ya juga sudah ada, yaitu namanya Serikandi. Oh, Serikandi. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Artinya diterapkan di seluruh Indonesia ya bagi teman-teman baik lembaga dari pusat untuk pengaplikasian daripada aplikasi Serikandi ini. Ya sama, ada anunya ada aplikasinya, database-nya Pak, ya? Merupakan aplikasi namanya aplikasi Serikandi. Nah, sekarang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Pesan singkat, ada tidak Pak pesan singkat untuk teman-teman pegawai agar lebih peduli terhadap arsip? Kalau pesan singkat ya ada. Mungkin ada baiknya supaya kita sadar arsip, bahwa arsip itu sadar bahwa arsip itu bagaimana pentingnya bagi kelangsungan instansi atau memberi kemudahan bagi kita untuk mencapai tujuan yang lebih bagus ke depannya. Mungkin kata-katanya begini, arsip yang baik adalah investasi kemudahan di masa depan. Yuk, mulai hari ini peduli arsip demi kelancaran tugas kita bersama ke depannya. Nah, itu harapannya ke depannya. Harapannya ke depannya. Peduli arsip ya Pak ya? Peduli arsip. Terhadap arsip. Fokusnya kepada peduli arsip. Terutama untuk pegawai. Semua kita pegawai BLAM. Ya. Dan semua divisi, ketiga divisi tersebut yang di bawah dari Balai Libang Agama Makassar. Ya, baik Pak, Masya Allah. Terima kasih Bapak Muhammad Afhan sebagai Sama-sama, Ketua Ibu Tim Devi. Arsip Data Kearsipan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini, dan seluruh pendengar terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti podcast-podcast selanjutnya karena kami akan terus menghadirkan obrolan-obrolan bermakna. Saya Nur Devi Arista undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.